Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, ini merupakan volume keempat dari lanjutan cerita Dragon Ball Kakumei. Sekarang sudah 5 bulan sejak Majin Buu terjebak di alam iblis dan 6 bulan sejak Pendeta Agung membekukan alam semesta kosong. Saat ini Bundut tidak menyadari cara kembali ke alam semesta ketujuh. Jadi dia bersenang-senang dan memenuhi wajahnya dengan cemilan. Atau semua makanan itu mungkin adalah para iblis yang sudah dia ubah. Nampak Bundut sangat bahagia dan seperti biasa bertingkah konyol. Bahkan Bundut sendiri bilang kalau alam iblis adalah surga baginya. Sementara Sinbut sendiri atau robot penjelajah berada di tumpukan makanan. Bundut bilang benda itulah yang membawanya ke sini. Tapi Bundut sendiri masih tidak tahu benda apa itu. Nampak dia memandangi benda itu dengan penuh kebingungan. Dalam hatinya Bundut kangen dengan Satan dan sepertinya dia ingin pulang ke rumah. Tiba-tiba ada seseorang datang dan bilang akhirnya dia bisa mendekati Bundut. Nampak sosoknya yang sepertinya dia merupakan iblis yang sama seperti Dabura sang Raja Iblis. Dia menunjukkan muka seperti sudah kenal dengan sosok Majin Buu dulu. Bundut awalnya heran melihatnya, tapi kemudian dia senang dan nanya siapa orang itu. Karena katanya dia tidak terlihat seperti yang lain yang dia sudah rubah menjadi permen. Pria itu menjawab Ardak adalah gelarnya. Tapi dia menyebut dirinya bernama Treguna dan katanya itu akan lebih cukup untuknya. Bundut nampak makin bingung. Dia bilang dia nggak mengerti, tapi dia merasakan kebencian dalam diri orang itu sama seperti yang lainnya. Dan Satan menyuruhnya untuk berurusan dengan semua orang yang terlihat jahat. Jadi Bundut akan merubah orang itu menjadi makanan juga. Orang itu minta Bundut berhenti dan dia menjelaskan saat ini Bundut ada di alam iblis dan dia adalah salah satunya. Jadi disepakati kalau kebencian yang ada pada dirinya karena kebocoran dari auranya. Dia juga tahu kalau Bundut adalah iblis namun memiliki hati yang baik. Bundut membalas kalau itu benar dia memiliki hati yang baik. Lalu Bundut menanyakan apa yang pria itu inginkan darinya. Dengan tangan yang bertolak pada pinggangnya, Bundut bertanya dengan serius. Pria itu bilang selama 5 bulan iblis utama telah mencoba mendekati Bundut dengan tenang. Tapi Bundut malah melepaskan sinar transformasi pada mereka untuk memberi makan dirinya sendiri. Dan sepertinya Bundut telah mengubah semua iblis di area ini hingga tak tersisa. Jadi penguasa para iblis meminta pria itu untuk menjemput Bundut secara langsung. Bundut pun langsung setuju dengan pria itu tanpa meragukan sedikit pun ucapannya. Bahkan dengan polosnya Bundut menunjukkan Sinbut dan mintanya menjelaskan benda apa itu. Melihat itu tentu buat pria itu kaget dan penasaran. Dia lalu bilang dia bukan ilmuwan, tapi ada banyak orang yang mungkin bisa mengungkap rahasia teknologi ini. Bundut pun mengungkapkan kedatangannya kalau dia kesini dengan benda itu. Dan Bundut nggak mau buat Satan sampai khawatir. Jadi pria itu langsung mengajak Bundut untuk pergi sambil memperbaiki Sinbut. Bundut pun langsung terdiam, tapi sepertinya dia akan setuju untuk ikut pria itu. Meskipun jika dijebak, Bundut ini cukup kuat kalau cuma untuk sekelas para iblis, bukan? Kembali pada semesta ke-6, nampak menunjukkan sebuah planet tapi bukan planet Sadala. Di sana ada banyak rumah alien yang bentuknya nggak jauh beda dengan rumah kapsul ciptaan Kapsul Corp. Dan di dalamnya ternyata ada Hit dan juga Pros yang saat ini lagi menyembuhkan dirinya setelah pertarungan mereka. Hit bilang inilah pengorbanan yang harus Pros keluarkan untuk memiliki keberanian menghadapi seseorang yang lebih kuat darinya. Pros membalas dengan wajah lesu kalau dia sebenarnya sendiri tidak mengharapkan itu. Atau simpelnya dia sendiri tidak mengharapkan bagian tubuhnya ini ada yang hilang setelah pertarungan mereka. Dan nampaknya Pros sangat menyesal. Hit melanjutkan secara alami Pros kembali ke bentuk awalnya yang mungkin untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan telah koma selama 5 bulan. Hit menegaskan sebaiknya dia ngasih tahu bahwa ini terakhir kalinya dia ingin berurusan dengan Pros. Pros lalu bertanya kenapa Hit mau membawanya kembali ke sini saat dia sedang tidak sadar. Padahal Hit bisa saja membawa Pros pada pasukan khusus Sadala atau otoritas tatanan galaksi untuk ditangkap. Jadi Pros penasaran kenapa Hit nggak melakukannya. Lalu Hit minta Pros melihat di mana mereka sekarang. Pros pun menoleh ke berbagai arah dan mulai sadar bahwa tempat ini nggak asing baginya. Dan dia pun sontak terkejut melihat sesuatu di luar. Yang ternyata saat ini mereka berada di planet Pros sendiri. Hit menjelaskan dia tidak menyerahkan Pros pada siapapun karena tidak ada yang mempekerjakannya untuk melakukan itu.
Hit bahkan tidak menganggap dirinya lebih berharga dari Pros dalam hal apa yang telah dilakukannya sejauh ini. Jadi Hit tidak akan menyerahkan Pros kepada pihak yang berwajib. Namun Hit mengatakan Pros meninggalkan planet ini setelah mengatur adegan pembajakan di seluruh permukaannya. Kemudian Pros juga membuat penduduk planet ini percaya bahwa Pros telah menyelamatkan mereka dari musuh-musuh, yang pada kenyataannya musuh itu adalah kaki tangan Pros sendiri. Hit tahu Pros meninggalkan penghuni planet ini dalam kesengsaraan total. Setelah Pros menyadari bahwa hal itu tidak ada gunanya lagi. Dan sekarang mereka tahu Pros ada di sini dan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk Pros membayar semua yang telah dia lakukan pada mereka. Nah, simpelnya seperti yang udah kita lihat di Dragon Ball Super, kalau Pros selalu manfaatkan planet untuk dia jual mahal. Mirip-mirip seperti Frieza lah. Bedanya, Pros membuat reka adegan seolah Pros menjadi pahlawan bagi planet ini. Padahal itu semata-mata hanya untuk menipu. Dan saat ini penduduk planet sudah tahu keburukannya dan mencari Pros ke berbagai planet. Setelah dengar itu, sontak buat Pros kaget karena ternyata Hit tidak sebaik yang dia pikirkan. Jadi dia pun menembakkan lasernya untuk menyerang Hit. Tapi kemudian laser itu dapat Hit hindari dengan mudah lalu segera berpindah ke belakang Pros. Hit menegaskan Pros bukanlah satu-satunya yang dilanda kebutuhan untuk balas dendam pada Frieza. Dan jangan anggap bahwa balas dendam Pros lebih sah daripada balas dendam penduduk kepadanya. Hit sudah menunjukkan kepadanya bahwa dia lebih kuat dari Pros. Dan sekarang Hit minta Pros harus menunjukkan kepadanya bahwa dirinya bermanfaat bagi penduduk planet ini. Jika Pros melakukannya, maka Hit akan memikirkan kembali untuk melepaskannya. Hit tahu bagaimana rasanya dipaksa masuk ke dalam hal yang sangat dibenci Pros. Dan Hit mengingatkan kembali kata-kata Pros tentang ngasih tahu bahwa Hit tidak menyukai pekerjaannya atau bahkan hidupnya sendiri. Kemudian Hit pun pergi dari tempat itu. Di dalam kekesalan yang dalam, Pros merasa nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Para penduduk mungkin tahu dia ada di planet mereka, tapi mereka belum tahu di mana tepatnya dia berada. Pros yang gak mau peduli lagi akan membuat mereka semua berlutut di hadapannya. Dan dia akan menghancurkan planet ini yang menyedihkan sebagai ucapan terima kasihnya. Tapi kemudian Pros menarik lagi ucapannya. Karena dengan dia melakukan itu, maka dia berisiko menarik perhatian otoritas tatanan galaksi. Dan dari apa yang dikatakan Hit kepadanya, jika dia ingin membalas dendam, dia harus membuktikan kepadanya bahwa Pros bisa menjalankan keyakinannya. Jadi Pros pun memutuskan untuk keluar dari tempat ini dulu. Di sisi lain, Bundut dan pria itu masih dalam perjalanan menuju istana Raja Iblis. Pria itu bilang ini merupakan suatu kehormatan bisa ditemani oleh iblis seperti Majin Buu. Dia telah melihatnya selama berbulan-bulan ini kalau Bundut menghancurkan iblis utama yang menyerang ke arahnya tanpa menunjukkan sedikit pun rasa lelah, dan itu baginya sungguh mengesankan. Bundut bilang kalau dia cuma butuh waktu tidur beberapa detik dan diisi ulang dalam waktu yang lama. Pria itu pun sontak kaget, ternyata Bundut cuma tidur beberapa detik saja toh. Tapi berbeda dengan hibernasi yang butuhin Bundut untuk tidur selama berbulan-bulan ya. Kemudian mereka hampir mencapai istana Raja Iblis yang berada di sebuah menara di depan mereka. Bundut pun bertanya pada pria itu apakah Raja Iblis bentuknya seperti makanan enak yang dia bayangkan. Pria itu pun sontak terkejut dengan pikiran Bundut. Dia bilang sang raja adalah penguasa di alam iblis ini dan lebih unggul dari spesies utama di dunia ini yang merupakan makhluk hidup dan buatan. Mereka para bangsawan alam iblis berasal dari pohon buah yang sama dengan kai tertinggi. Sontak aja Bundut agak terkejut juga bagaimana mungkin para iblis bisa satu frekuensi dengan dewa Kaioshin tertinggi. Di chapter sebelumnya, kita udah tahu kalau Kaioshin emang terlahir dari suatu buah yaitu buah emas. Dan ternyata para iblis pun demikian serta-merta terlahir di pohon yang sama. Nah, di sini dijelaskan ketika mereka muncul, mereka ditakdirkan untuk menjadi Kaioshin atau kai tertinggi dari para Kaioshin. Namun tampaknya keberadaan mereka sebagai iblis terikat dengan standar hidup keseluruhan di alam semesta tempat mereka dilahirkan. Semakin besar ketidakseimbangan antara penciptaan dan kehancuran, maka semakin besar kemungkinan buah-buahan menjadi rusak, sehingga menimbulkan kai iblis. Nah, pria itu sendiri lahir dari salah satu buah-buahan yang rusak ini. Sama seperti Dabura, mantan Raja Iblis yang telah Bundut bunuh. Jadi, simpelnya Kaioshin terlahir dari buah yang bagus, sedangkan iblis terlahir dari buah yang busuk. Lalu, sampailah mereka di menara besar tempat kerajaan iblis berada. Pria itu bilang kerajaan mereka ada di puncak menara ini. Tapi sang raja ingin Bundut naik ke atas dan menghadapi iblis yang sudah mereka siapkan di sana sebelum Bundut bertemu dengan sang raja.
Bundut membalas jika dia mengalahkan mereka dan bertemu sang raja, maukah pria itu memperbaiki Sinbut? Pria itu setuju dan dia akan perintahkan semua ilmuwan di kerajaan ini untuk menyelidiki masalah itu. Bundut pun langsung senang dan kemudian dia langsung menunjukkan senyuman yang tidak meyakinkan. Benar aja, Bundut malah menghancurkan menara itu dengan laser hingga pria itu terkejut bukan main dengan tingkah Bundut. Dia nggak menyangka kalau Bundut bakal menghancurkan segalanya di sini. Bahkan pria itu seperti tidak semangat karena iblis terpenting mereka kini ikut tewas. Ya sudahlah, Bundut emang gak bisa diajak berpikir rasional. Lalu Bundut melihat istana iblis yang berada di puncak menara tadi. Dengan polosnya dia berkata kenapa kerajaan itu tidak ikut jatuh. Pria itu menjelaskan gravitasi tidak selalu terjadi di dunia ini. Bundut pun terus menatapi istana itu lalu bersiap untuk melakukan ancang-ancang. Dan push! Dia pun terbang menuju kerajaan itu meninggalkan pria tadi. Lalu Bundut menemukan sebuah lubang yang meskipun dia bingung, dia tetap masuk ke dalamnya. Setelah sampai di dalamnya, Bundut makin penasaran dan mulai melihat ke semua sekitar. Tapi dia nggak menemukan siapapun di sana. Bahkan makanan pun tidak ada. Tiba-tiba Bundut mendengar seseorang yang berkata sangat senang bisa melihat Majin Buu di tempat ini. Dengan semangat, Bundut bertanya apakah dia adalah sang raja. Kemudian muncullah yang bicara tersebut yang merupakan Raja Iblis pengganti Dabura. Ternyata tidak sesuai ekspektasi Bundut. Dia memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Higitus yang memang penguasa mutlak tempat ini, atau dikenal juga sebagai Demon Supreme Kai. Bundut pun hanya melongo saja seolah mengerti apa yang dia katakan. Lalu Bundut sontak teringat kalau dia mengenal Raja Iblis karena pernah bersama dengan BBD. Iblis itu menjawab dia emang pernah punya koneksi dengan BBD, tapi itu sudah jutaan tahun yang lalu. Mendengar itu Bundut pun jadi kesal karena dia sangat membenci BBD. Ditambah dia tahu kalau iblis itu adalah temannya. Raja Iblis menjelaskan bahwa dia bukanlah temannya. Dia bercerita kalau BBD adalah seorang penyihir egois yang mencari kendali atas dunia. BBD hanya menyadari bahwa ada semacam singularitas yang tidak sehat di kedalaman alam semesta. Perwujudan kejahatan yang tampaknya mulai terbentuk. Yang hal itu dulunya merupakan awal kebangkitan Majin Buu. Tapi Majin Buu pada saat itu tampaknya hanyalah sebuah konsep yang menyerap semua energi buruk di sekitarnya. Raja Iblis dulu akan melakukan misinya dengan membawa Majin Buu kembali yaitu ke alam iblis dan merebutnya dari BBD. Sementara BBD melakukan hal jahat dengan menghidupkan konsep Majin Buu yang dulu. Dan itu terjadi persis seperti yang dia rencanakan. Dan begitu Majin Buu hidup, ternyata sama sekali tidak mirip dengan apa yang Raja Iblis amati. Saat itu Majin Buu meledak amarahnya dan menghancurkan 80% tempat ini. Jadi BBD mengambil kesempatan itu untuk kabur bersama Majin Buu. Dan seolah itu belum cukup, Babidi anak dari BBD datang ke alam iblis untuk menjadikan Dabura sebagai anak buahnya. Setelah menceritakan masa lalu Majin Buu, Raja Iblis sontak terkejut karena ternyata Bundut nggak mendengarkan ceritanya. Dia malah lagi sibuk menyantap banyak makanan. Hal itu pun buat Raja Iblis nggak bisa berbuat apa-apa dan merasa menyesal sudah bercerita panjang lebar. Gak lama kemudian datanglah pria sebelumnya dan melaporkan kalau dia minta maaf atas apa yang baru saja dilakukan Bundut. Dia tidak menyangka Bundut akan memusnahkan menara dan tentara iblis di dalamnya. Mengetahui itu makin buat Raja Iblis bingung dan gak tahu lagi apa yang harus dia lakukan pada Bundut. Lalu dia mengatakan karena sekarang Bundut sudah di sini dan dengan perang yang akan segera terjadi, dia ingin Bundut menjadi senjata pamungkas mereka. Dan bertanya apa yang Bundut inginkan. Bundut langsung menunjukkan Sinbut dan meminta mereka untuk perbaiki robot ini. Karena pria itu sudah berjanji jika Bundut membantunya, maka dia akan bantu juga. Pria itu menjelaskan pada raja itu adalah objek yang memungkinkan Bundut datang ke sini. Dan dia tahu sepertinya itu adalah tujuan yang acak hingga kedatangan Bundut ke sini murni karena kebetulan. Mendengar itu, Raja Iblis cukup senang karena dengan adanya Bundut, mereka mungkin gak akan kalah dalam perang nanti. Sedangkan Bundut terus menyodorkan robot itu karena dia ingin bicara dengan Satan. Raja Iblis mengerti dengan itu. Dan dia membuat kesepakatan jika ilmuwan mereka berhasil memperbaiki robot itu, maukah Bundut mempertimbangkan bergabung dengan mereka. Kalau Bundut sih ya setuju sajalah asalkan dia bisa bertemu dengan Satan lagi. Raja Iblis pun senang mendengarnya dan minta Treguna untuk bawa robot itu ke bidang ilmiah mereka. Setelah itu Raja Iblis menceritakan kalau dia pernah tahu ibu bagi para angel yang duduk di atas segalanya. Dan dia yakin 100% kalau wanita itu pasti ingin merekrut mereka dan semua alam iblis lainnya di seluruh semesta.
Artinya para iblis tidak akan berpihak pada Daishinkan, tapi mereka akan bergabung dengan para dewa jahat. Begitupun dengan Bundut yang mungkin akan menjadi musuh. Meski begitu, Raja Iblis menyadari Bundut yang dulu tampak jauh lebih berbahaya dan juga kuat. Tapi dia rasa dirinya tahu apa yang harus dieksploitasi dalam diri Bundut agar bisa menjadi lebih kuat lagi. Sedangkan Bundut hanya diam saja mendengarkan itu. Kembali pada semesta ke-6, Pros lagi mencari jalan keluar untuk kabur. Setelah berhasil keluar dari gedung, dia menemukan seorang pejalan kaki. Pros yang awalnya panik berusaha untuk tidak berpura-pura akting lagi. Tapi tiba-tiba seorang pejalan kaki itu ternyata memiliki wajah yang mirip dengan Hit. Dan itu sontak buat Pros sangat kaget. Mereka pun tidak melakukan kontak dan kembali berjalan masing-masing. Tapi di atas bukit sendiri, Hit sibukan obat nyamuk ternyata sedang mengawasinya. Dia ingin tahu apakah Pros akan mengikuti apa yang dia katakan. Tiba-tiba seorang bayangan muncul di belakang Hit sambil berkata, jadi ini adalah akhirnya. Nampak Hit sendiri nggak kaget menyadarinya, sepertinya dia sudah kenal dengan orang tersebut. Lalu bayangan itu menunjukkan dirinya yang ternyata memiliki rupa seperti Hit. Wanita itu bertanya apakah Hit yakin dengan Pros mampu melakukan apa yang dia inginkan. Hit jawab dia tidak benar-benar yakin tentang apapun, tapi dia cukup santai mengenai itu. Wanita itu berkata lagi, dia manggil Hit karena mereka lebih atau kurang yakin bahwa reputasi Hit telah mendahuluinya. Tapi yang dia benci kenapa Hit harus membawa Pros yang telah sangat merugikan mereka. Hit menegaskan dia tidak melihat bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka. Mereka seolah sedang berbicara tentang semburan matahari yang begitu kuat sehingga akan mengurangi mereka semua menjadi abu dalam beberapa detik. Kembali pada Pros, saat ini dia masih berkeliling dan belum tahu dirinya sedang dibicarakan. Pros membuat rencana dia harus keluar dari sini dan langsung menuju ruang angkasa. Jika Hit tidak mau mengajarinya apapun, maka Pros akan membalas dendam sendiri. Jadi setelah menemukan tempat yang aman, Pros langsung meluncur pergi dari planet itu. Dia sangat senang dan yakin Hit nggak akan bisa menemukannya. Tapi tiba-tiba dia diserang oleh Hit, bahkan sampai tekniknya menembus tubuh Pros. Sekali lagi Pros mendapatkan luka yang parah karena mencoba main-main dengan pembunuh bayaran nomor 1. Hit menegaskan dia peringatkan Pros kalau dia hanya mengincar ginjalnya. Tapi lain kali jantungnya akan hancur jika Pros bertindak seperti itu lagi. Hit akan terus melihatnya dan mengikutinya. Nggak peduli apa yang Pros coba lakukan untuk melarikan diri, Hit akan menghentikannya apapun yang terjadi. Sedangkan Pros nampak bingung dan bertanya kepada Hit kenapa ada seseorang yang mirip dengannya. Dia bertanya sebenarnya sedang ada di mana dia sekarang. Tiba-tiba mereka terkejut merasakan kekuatan yang sangat besar yang itu merupakan kekuatan Broly. Dengan kekuatan sebesar itu dan jarak yang sangat jauh dari planet mereka, keduanya sungguh tidak pernah berpikir ada orang seperti itu di semesta mereka. Gelombang energi yang sangat besar menjalar ke seluruh alam semesta ke-6 dalam sepersekian detik. Tidak ada makhluk di alam semesta ketika disentuh oleh energi seperti itu yang lolos dari ketakutan yang sangat besar, yang menjerumuskan mereka ke dalam jurang penderitaan yang tidak terduga, hanya dalam sekejap mata. Di sini dijelaskan kemarahan Broly bergema dengan raungan yang memekakan telinga hingga ke hati setiap makhluk hidup, bahkan yang berjarak beberapa tahun cahaya dari planet Sadala. Nampak semua planet berada dalam guncangan kekuatan yang disebabkan amukan Broly. Tapi di sini nampak Dola tersenyum seperti emang sudah menunggu Broly untuk mengamuk.